Selamat datang di tutorial lengkap penggunaan Google Classroom. Dalam video ini kita akan membahas cara membuat akun, mengatur kelas, dan menggunakan semua fitur penting di Google Classroom. Simak videonya sampai habis ya. Selamat menonton! Untuk mengakses Google Classroom, ikuti langkah-langkah berikut. Di poin pertama, buka browser dan kunjungi classroom.google.com. Lalu masuk menggunakan akun Google kamu. Jika Anda seorang guru, berikut cara membuat kelas baru. Klik tombol plus di pojok kanan atas, lalu pilih buat kelas. Isi detail kelas dengan nama kelas itu wajib, lalu bagian, mata pelajaran, dan ruangan. Klik buat, maka Anda akan melihat halaman kelas baru dengan kode kelas di bagian atas. Simpan kode kelas ini untuk dibagikan kepada siswa Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial cara bergabung dengan kelas untuk siswa. Nah, jika Anda seorang siswa, begini cara bergabung ke kelas. Yang pertama, klik tombol plus di pojok kanan atas. Yang kedua, pilih gabung ke kelas. Selanjutnya, masukkan kode kelas yang diberikan oleh guru Anda. Dan yang terakhir, klik gabung. Selanjutnya adalah tutorial mengenal antarmuka Google Classroom. So, mari kita jelajahi antarmuka utama Google Classroom. Yang pertama, beranda adalah ikon yang menampilkan semua kelas Anda. Yang kedua, menu kelas. Ada beberapa ikon di menu kelas. Yang pertama, stream, yaitu untuk pengumuman dan diskusi. Yang kedua, tugas kelas, yaitu untuk tugas dan materi pembelajaran. Dan yang keempat adalah anggota, yaitu daftar guru dan siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah nilai, yang dimana berisi ringkasan nilai hanya untuk guru dan masing-masing siswa. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan fitur stream dalam Google Classroom. Di mana stream ini adalah pusat aktivitas kelas dan Anda sebagai guru dapat yang pertama yaitu membuat pengumuman. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama Anda sebagai guru dapat mengklik bagikan sesuatu dengan kelas Anda, lalu ketik pengumuman atau announcement, lalu tambahkan file, link atau video jika memang diperlukan, lalu klik posting. Selanjutnya adalah bagaimana Anda jika ingin membuat pertanyaan di dalam kelas. Nah, jika Anda ingin membuat pertanyaan, yang pertama adalah dengan klik tombol plus pada bagian classwork. Pada bagian classwork, klik tanda plus, lalu pilih buat pertanyaan atau question. Lalu isi pertanyaan, tambahkan instruksi jika perlu. Nah, Anda juga dapat mengatur tenggat waktu dan poin. Poin ini opsional. Lalu klik minta atau ask. Nah, lalu jika Anda ingin mengomentari postingan yang tadi Anda buat dalam buat pertanyaan tadi, dalam pertanyaan yang Anda berikan kepada murid-murid Anda dapat mengklik tambahkan komentar kelas di bawah postingan tersebut, di bawah postingan sini, question, lalu ketik komentar Anda dan langsung klik posting. Selanjutnya adalah bagaimana Anda mengelola tugas kelas dalam Google Classroom. Nah, di mana fitur tugas kelas ini sangat penting untuk manajemen pembelajaran. Jadi, mari kita lihat cara menggunakannya. Yang pertama, jika Anda ingin membuat tugas, yang pertama Anda dapat mengklik buat, lalu tugas atau assignment. Seperti biasa, isi judulnya dan instruksi tugasnya. Kemudian di bagian kanan sini ada atur tenggat waktu dan poin. Lalu tambahkan file, link atau video jika diperlukan dalam tugas tersebut. Lalu klik posting atau tetapkan. Lalu selanjutnya adalah jika Anda ingin membuat kuis.
Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah dengan mengklik buat, lalu pilih quiz, lalu pilih pada blank quiz tersebut atau gunakan template yang sudah Anda buat quiznya, bisa menggunakan Quizizz atau yang lain, bisa memberikan linknya, lalu buat pertanyaan di Google Forms tersebut. Nah, lalu kembali ke Google Classroom dan atur tenggat waktu sesuai keinginan Anda, lalu klik posting atau tetapkan. Nah, selanjutnya adalah selain membuat assignment atau mengunggah quiz, Anda juga dapat mengunggah materi di Google Classroom. Caranya adalah dengan mengklik buat atau add tanda plus di classwork, ada classwork itu tanda plus. Lalu Anda bisa memilih material, stepnya sama seperti tadi, seperti membuat assignment atau quiz. Itu Anda bisa membuka classwork, lalu klik tanda plus. Setelah itu klik materi atau material. Nah, di sini tambahkan judul dan deskripsi yang Anda mau sesuai dengan materi yang Anda berikan kepada murid Anda. Lalu unggah file atau tambahkan link yang mungkin ingin Anda unggah materinya. Lalu step terakhir adalah klik posting. Nah, selanjutnya adalah selain Anda bisa mengunggah assignment, tugas atau quiz atau materi, Anda juga bisa mengatur topik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengklik buat sama seperti tadi di classwork plus, lalu pilih topik. Lalu Anda bisa memberi nama topik tersebut sesuai keinginan Anda. Lalu seret dan lepas tugas ke dalam topik untuk mengorganisir topik tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menilai tugas untuk guru. Nah, sebagai guru, Anda perlu menilai tugas siswa. Nah, beginilah caranya. Yang pertama, buka tugas yang ingin dinilai. Lalu, klik nama siswa untuk melihat pekerjaannya atau tugas-tugas yang telah diserahkan oleh siswa. Ketika sudah mengklik namanya, lalu kita bisa langsung memberikan nilai di kolom sebelah kanan. Nah, untuk memberikan nilai ini, kita berikan secara opsional tentang bagaimana tugas yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin dikomentari dari tugas tersebut, maka sebagai guru juga boleh dan juga bisa menambahkan komentar jika diperlukan. Lalu jika telah selesai menilai dan memberikan komentarnya, lalu tinggal klik saja kembalikan untuk mengirim nilai siswa kepada siswanya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang melihat dan juga mengerjakan tugas untuk siswa. Siswa, begini caranya untuk melihat dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Pertama-tama, buka kelas. Di dalam kelas tersebut terdapat tugas kelas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, klik tugas yang ingin dikerjakan. Ketika sudah diklik, kemudian bisa langsung membaca instruksi dan juga lihat materi yang telah dilampirkan oleh guru. Lalu pencet klik atau klik tambah atau buat untuk mengunggah pekerjaan atau tugas yang telah diberikan atau yang ingin dibuat oleh siswa. Kita bisa memilih berbagai macam opsi, ada yang bentuk dokumen, PPT, dan lain sebagainya. Lalu, jika telah selesai mengerjakan tugas tersebut, pada kolom bagian atas terdapat kata serahkan, atau bisa teman-teman langsung klik serahkan. Lalu nanti otomatis tugas tersebut tersampaikan kepada gurunya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Google Calendar. Nah, Google Calendar ini biasanya digunakan oleh guru.
Pada Google Classroom juga sudah terintegrasi dengan Google Calendar. Nah, di mana Google Calendar ini membantu guru melacak tenggat waktu yang akan diberikan kepada siswa atau memberi batasan waktu pengerjaan tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa. Lalu bagaimana sih caranya? Langsung saja klik menu di pojok kiri atas, pilih kalender, kemudian lihat semua tugas yang telah dibuat. Kita juga bisa melihat tugasnya dan juga tenggat waktunya dalam tampilan kalender. Nanti di situ sudah langsung terintegrasi atau terlihat ada tenggat waktu, jam, hari yang akan yang nantinya akan dapat dibuat oleh guru tersebut. Oke, untuk selanjutnya ya ini aplikasi mobile Google Classroom. Anda juga bisa mengakses Google Classroom melalui perangkat mobile. Caranya yaitu pertama dengan mengunduh aplikasi Google Classroom dari App Store atau Google Play yang tersedia. Kemudian masuk dengan akun Google Anda dan Anda dapat menikmati akses ke kelas dan notifikasi di mana saja. Selanjutnya yaitu ada tips and trick untuk teman-teman semua nih. Yang pertama yaitu dengan menggunakan fitur komentar pribadi untuk umpan balik individual. Jadi bisa digunakan untuk memberikan feedback, komentar dan lain sebagainya. Yang kedua dengan memanfaatkan integrasi dengan Google Drive untuk manajemen file yang lebih baik. Lalu dengan menggunakan fitur pengingat untuk membantu siswa mengingat tenggat waktu. Jadi tidak ada alasan untuk telat seperti itu. Nah, yang terakhir ada juga dengan menggunakan fitur arsipkan kelas yang sudah selesai untuk menjaga kerapihan dashboard seperti itu. Jadi, itulah tutorial lengkap penggunaan Google Classroom. Dengan fitur-fitur ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar online yang efektif dan interaktif. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Dan selamat belajar dengan Google Classroom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum